Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, di antara nikmat yang besar adalah duduknya kita, bersimpuhnya kita di majelis ilmu, terutama bersama para ulama. Dan bahkan ini di antara hal yang dirindukan oleh para ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menghadapi sakaratul maut, bahwa sebagian seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa ketika beliau menangis, beliau mengatakan di akhir hayatnya, beliau mengatakan la abki ala dunyakum, aku tidak menangis karena dunia kalian, namun yang aku tangisi di antaranya adalah ana innama abki ala dhama'il hawajir wa mukabarati sa'at wal julus bir rukab inda ulama. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mengatakan di antara yang aku tangisi dengan kepergianku meninggal dunia ini adalah karena aku tidak lagi bisa menjalankan ibadah puasa, aku tidak bisa lagi melakukan ibadah di waktu malam, dan aku tidak bisa lagi duduk bersimpuh di majelisnya para ulama. Dan ini kita alhamdulillah pada malam ini kita duduk bersama Dr. Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah. Alhamdulillah, tentang sirah dzatiyah, tentang biografi beliau telah dibacakan. Jadi tidak berpanjang lebar, insyaallah Syekh akan menyampaikan materinya tentang aulia Allah. Barakallahu fikum. Tafadhal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi waliyyus salihin. Alhamdulillahi khaliqil khalqi ajma'in. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فكم أنا سعيد بوجودي في هذه المدينة باندونغ في جاوا الغربية، في هذا المكان المبارك، في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى هو مسجد العزيز. فأشكركم على حضوركم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لكم أجر قدومكم ويحسب لكم خطواتكم، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى إخواني القائمين على هذا المسجد المبارك، بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. Bismillah. Setelah Syekh memulai dengan tahmid dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan kebahagiaan beliau untuk ada di kota ini, di kota Bandung, dan beliau mendoakan kita semuanya yang hadir di masjid ini dan juga para yang ikut memakmurkan masjid ini, yang membangun dan menjadi penyelenggara untuk kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tafadhal Syekh. وأود ابتداء أن أقول لكم إني أحبكم في الله تبارك وتعالى، وهذا حق لكل مسلم على أخيه المسلم. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن لازم الولاية المحبة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. في توادهم أي في محبة بعضهم لبعض. Naam, Syekh kemudian mengatakan bahwa permulaan saya sampaikan kepada kalian semua bahwa saya mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hak di antara hak sesama orang-orang beriman adalah saling mencintai satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna waliyyakumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah. Sesungguhnya wali kalian sendiri, wali Allah adalah di antara kalian adalah Allah Subhanahu wa adalah Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang menegakkan salat. Dan wilayah kewalian itu adalah
ekspresi atau ungkapan cinta sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'adwun tada'a sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Perumpamaan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya di dalam kasih sayangnya satu dengan yang lainnya, di dalam kepedulian satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh. Ketika salah satu anggota tubuhnya mengeluh sakit, maka yang lainnya pun merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Wa as'alullah tabaraka wa ta'ala kama jama'ana fi hadhihi ad-dunya fi hadha al-makan al-mubarak an yajma'ana في جنات النعيم في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع من نحب اللهم آمين آمين يا رب العالمين. Dan beliau menyatakan semoga, dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disatukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa mawdu'u حديثي معكم في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة آمين. علينا في هذا الشهر الحرام في شهر ذي القعدة لسنة 44 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيكون حول موضوع أولياء الله. باختصار أريد من نفسي وأريد منك ومنك منا جميعا أن نكون أولياء لله تبارك وتعالى فنعرف الطريق إلى هذه الولاية. ما شاء الله. Beliau menyampaikan bahwa tema kita pada malam ini, di malam yang penuh berkah, di bulan haram, di bulan Dzulqa'dah ini adalah tentang aulia Allah, tentang wali-wali Allah. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Anda semuanya, ikhwan dan akhat yang ada, semuanya dijadikan sebagai wali-wali Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa at-tariqu ila walayati Allah tabaraka wa taala laysa asiran bal sahlan liman sahhala Allah tabaraka wa taala alayhi. Wa'lamu anna jami' al-mu'minina bishakl 'am awliya'u lillah tabaraka wa ta'ala كما قال الله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Nah, Syekh menyampaikan bahwa untuk menjadi waliullah itu tidak susah, bahkan mudah, karena pada hakikatnya adalah orang-orang yang beriman semuanya adalah wali-waliullah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala adalah walinya orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Wa walayatullah tabaraka wa ta'ala laysat da'wa yad'iha ahaduhum yaqul ana wali aw ghayr dhalik, bal kullu mu'minin huwa wali min awliya'illahi tabaraka wa ta'ala, walakinna la budda an na'lam anna awliya Allah tabaraka wa ta'ala yatafawatuna fi al-manzilati 'inda Allah تبارك وتعالى كما سنبينه إن شاء الله جل وعلا. Nah, Syekh mengatakan bahwa wali atau kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah sebuah klaim yang diklaimkan, yang dikatakan oleh salah seorang di antara kalian atau di antara kita yang mengatakan bahwa dirinya adalah wali. Namun wali ini adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mereka bertingkat-tingkat. Maksudnya Syekh jangan sampai menjatuhi jamaah, ya, mushaf itu jangan sampai jatuh tadi. Jadi ketingkat kewalian itu bertingkat-tingkat antara satu orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya, yang insya Allah kita akan jelaskan pada kesempatan singkat ini. Allah Syekh. Da'una nu'arrif man huwa waliyullah hatta nara anfusana hal nahnu awliya'u lillah aw la. يقول الله تبارك وتعالى هو خير من عرف الولي سبحانه وتعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Biarkan kita
menyerahkan Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan siapakah waliullah yang sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah sesungguhnya para waliullah mereka tidak merasakan takut dan tidak merasakan sedih, yaitu mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. فأنتم ما حضرتم إلى هذا المسجد ولا صليتم لله تبارك وتعالى إلا وأنتم مؤمنون، وكذلك كلكم أسأل الله تبارك يثبتنا وإياكم جميعا نخاف الله ونتقيه، فنحن جميعا أولياء لله جل وعلا. Dan kalian semuanya hadir di masjid ini melaksanakan salat berjamaah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat, maka kalian semua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita semuanya adalah para waliullah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. ولكن لا بد لنا أن نعلم أن الولاية عند الله تبارك وتعالى ليست على درجة واحدة، بل هي متفاوتة، وإن كان الجميع أولياء لله لكن هذه الولاية أيضا تتفاوت عند الله تبارك وتعالى. Namun kita perlu menyadari bahwa tingkat kewalian itu tidaklah di satu tingkat yang sama, namun bertingkat-tingkat satu dengan yang lainnya, yang berbeda-beda sesuai dengan kadar ketakwaan dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، يقول الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Nah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam sebuah hadis qudsi yang sahih dalam Sahih Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadap orang tersebut, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai melebihi apa yang aku wajibkan kepadanya. تصوري هذا الشرف العظيم، الله جل وعلا يقول لك من عاداك أنا أعلن عليه الحرب، هكذا يعلن ربنا الحرب على من يعادي أولياءه المؤمنين. Bayangkan pada diri anda semuanya, wahai akhi wa ukhti, bayangkan bagi kalian semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata kepada anda, menyampaikan kepada anda bahwa barang siapa yang memusuhimu, maka aku akan umumkan perang terhadapmu. Allah menyampaikan kepada kita, barang siapa yang memusuhimu, aku akan umumkan perang terhadap mereka. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه من الواجبات ومن ترك المحرمات، من فعل الواجبات فقط وترك المحرمات فهو من أولياء الله تبارك وتعالى. Nah, di dalam hadis qudsi ini juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai melebihi apa yang aku wajibkan baginya. Artinya, jika anda mengerjakan yang wajib dan kemudian meninggalkan yang haram, itu saja maka anda adalah seorang waliullah. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث طلحة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا علي؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال وتخرج زكاة مالك.
قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وتصوم شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال الرجل والله لا أزيد، لا أتطوع. يقول والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق. نعم. دخل الجنة إن صدق. Nah. Baik. Syekh menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Talha, ada seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Apa yang Allah wajibkan untukku?" Maka Nabi SAW menjelaskan 5 salawat, 5 salat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Yang lebihnya adalah sunnah, lebih dari itu adalah sunnah. Kemudian apalagi kewajiban untukku? Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa puasa Ramadan dan lebihnya adalah sunnah. Kemudian apalagi yang untuk kewajiban untukku? Nabi SAW menjelaskan zakat dari hartamu dan lebihnya dari zakat adalah sedekah yang sunnah. Maka kemudian orang itu bersumpah, demi Allah aku tidak akan menambahkan dan tidak akan mengurangi. Artinya dia hanya menjalankan yang wajib-wajib saja, tidak mengerjakan yang sunnah. Salat 5 waktunya dia jaga, Ramadan dia jaga, zakat dia keluarkan, tidak nambah lagi dengan ibadah sunnah. Setelah orang itu pergi, maka Nabi SAW mengatakan dakhalal jannata in sadaq, bahwa orang itu pasti masuk surga jika dia jujur dengan apa yang dia ucapkan. فهذا الرجل يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق في دعواه أنه يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، يقول نعم هذا دخل الجنة إن صدق. وفي رواية أفلح إن صدق، وفي رواية أفلح والله إن صدق، وفي رواية دخل الجنة والله إن صدق. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم. فتصوروا هذا لم يأتي إلا بالواجبات، ومع هذا هو من أولياء الله وهو من أهل الجنة. لكن كما قلنا إن أولياء الله على درجات، وهذا الذي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Orang ini yang dia mengatakan bahwa dia menjalankan salat 5 waktu saja dan tidak menambahkan. Kemudian dia menjalankan puasa Ramadan saja dan tidak menambahkan dengan puasa sunnah, menjalankan zakat saja dan tidak melakukan sedekah yang sunnah. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat Nabi SAW sampai bersumpah, wallahi dakhalal jannata in sadaq, demi Allah dia pasti masuk surga jika dia jujur. Wallahi aflaha in sadaq, dalam riwayat yang lain demi Allah dia sukses, dia selamat jika dia jujur. Syekh mengatakan di sini orang tersebut dengan dia menjalankan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram, dia selamat, dia adalah seorang waliullah. Namun para aulia Allah bertingkat-tingkat. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي نفسه لما قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالعبد إذا أدى الفرائض وامتنع عن المحرمات ثم إنه لم يتوقف، وإنما زاد عليها النوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني حتى يصل إلى محبة الله الخاصة، وليست أي محبة، لأن الله يحب الأول، يحب الذي يؤدي الفرائض فقط ويترك المحرمات، ولكن هذا الثاني له محبة خاصة. نعم. Nah, kemudian hadis itu Nabi SAW melanjutkan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, maka dengan itu aku pun mencintainya. Nah, kita melihat di dalam hadis ini bahwa orang ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan ketika seseorang dia menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan dia tidak berhenti sampai di situ, dia menambahkan
dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka dengan itu dia, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepadanya, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Ini adalah cinta yang khusus, bukan cinta yang umum. Karena yang pertama tadi, yang menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia menjalankan, menambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah, dia mendapatkan cinta yang khusus, yang spesial, yang berbeda dengan yang pertama. ومن هذه النوافل ما نحن فيه الآن، مجالس الذكر هذه ليست واجبة، هذه نافلة. أنتم الآن في نافلة، نحن كلنا في نافلة. هذا مجلس تحفه الملائكة، تغشاه الرحمة، تتنزل عليه السكينة، يذكر الله أهله في من عنده. فأنتم وأنا أسأل الله يحرمنا الأجر ممن سلك هذا الطريق، أننا نتقرب إلى الله بالنوافل، سواء في مجالس الذكر، سواء في صلاة الراتبة، سنن الراتبة، سواء في صدقاتنا، في الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، في صيام التطوع، في قيام الليل، في بر الوالدين زيادة على الواجب، في الإحسان إلى الجار. باب النوافل باب عظيم جدا، فمن سلك هذا الطريق ارتقى من مجرد ولي إلى ولي خاص لله تبارك وتعالى. Nah, Syekh mengatakan bahwa saat ini kita semuanya, kita berkumpul di majlis ilmu ini, majlis zikir. Ini adalah ibadah sunnah, tidak wajib. Kita semuanya kumpul di dalam menjalankan sebuah ibadah sunnah yang kita semuanya melakukan ibadah melebihi dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ibadah sunnah yang kita lakukan, dari salat sunnah nawafil, salat sunnah nafilah, kemudian puasa-puasa sunnah, kemudian sedekah-sedekah sunnah, kemudian birrul walidain di atas yang wajib. Jadi birrul walidain yang lebih dari, yang menegakkan dari yang wajib. Dan semua ibadah ini, termasuk juga ketika kita di majelis ilmu ini, di mana majelis ini dihadiri oleh para malaikat, Allah Subhanahu wa taala meliputi rahmat dan kasih sayangnya bagi mereka yang hadir di majelis zikir. Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah, ketentraman di dalam hati orang-orang yang hadir di majelis zikir. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka-mereka yang hadir di majelis zikir ini di malaikat-malaikat yang dekat di sisinya. Semua ibadah-ibadah sunnah yang kita melakukannya, maka itu membuat kita untuk semakin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yang berbeda dengan yang pertama tadi, lebih spesial, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala mencintai, memberikan cinta yang khusus bagi mereka yang menjalankan ibadah sunnah sebagai tambahan dari kewajiban yang diwajibkan kepadanya. وحتى تكون من الخاصة، أي من أولياء الله تبارك وتعالى المقربين، من الذين يحبهم الله تبارك وتعالى، فعليك أن تنتبه إلى تعريف الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى بأولياء الله المقربين، فقال: ولي الله هو الذي جمع ثلاثة أمور، وأنت بعد ذلك انظر في نفسك، هل جمعت هذه الأمور؟ هل جمعت أمرين؟ هل جمعت أمرا؟ ما الذي ينبغي إليك أن تفعله حتى تكون من أولئك القوم. Dan supaya kita lebih mengerti dan lebih memahami siapa waliullah itu, mari kita perhatikan definisi yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang beliau menjelaskan tentang definisi waliullah itu adalah mereka yang memenuhi tiga hal, yang memenuhi tiga perkara. Mari kita perhatikan apakah kita memenuhi ketiga-tiganya, atau kita memenuhi salah satunya, atau salah dua dari tiga hal tersebut. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ولي الله هو العالم بالله المخلص له المقيم على طاعته. ثلاثة أمور: العالم بالله، المخلص له،
المقيم على طاعته. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa waliullah itu yang memenuhi 3 sifat. Yang pertama adalah orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua adalah orang yang ikhlas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menegakkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh ya, sebagai tambahan ikhwafillah, insyaallah kita menunda azan isya. Ya, kita menunda azan isya dan kita mundurkan sedikit waktu salat untuk materi ini supaya tersampaikan sedikit utuh, dan kemudian nanti soal jawab supaya ditulis di kertas dan nanti dibacakan dan dijawab sesudah salat. Kenapa sesudah salat isya? Supaya memudahkan bagi ikhwah atau jamaah yang memiliki kesibukan tertentu sehingga dia mencukupkan dengan mengikuti kajian dan tidak hadir di soal jawabnya. Silahkan bisa meninggalkan tempat. Barakallahu fikum. Fadhal Syekh. Wasal Syekh. العالم بالله هو الذي يعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه، يتعرف على الله من هو الله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إني أعلمكم بالله، ويقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان الإنسان بالله أعلم كان أقرب إلى الولاية إلى الله تبارك من غيره. أن يتعرف على الله ما هي أسماؤه سبحانه وتعالى، ما هي صفاته جل وعلا، يتعرف على أسماء الجمال وأسماء الجلال وأسماء الربوبية وأسماء الألوهية، يتعرف على صفات الله تبارك وتعالى، يتعرف على أفعاله، يتعرف على أوامره، يتعرف على نواهيه، يعرف من هو الله جل وعلا. Nah, yang pertama adalah orang yang alim terhadap Allah, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dia mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-nama, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perintah dan larangannya, maka dia akan semakin takut, semakin kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ana akhsyakum wa atqakum lillah, bahwa aku adalah orang yang paling takut dan yang paling bertakwa di antara kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut di antara hamba-hamba Allah, yang paling takut di antara hamba-hamba Allah kepada Allah adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Maka ketika Anda semakin memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, memahami sifat-sifatnya, nama-nama keagungan, nama-nama kemuliaan, nama-nama yang menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, dan semakin mengenal perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan semakin mengetahui apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang itu akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. فعندما يتعرف على أسماء الألوهية الله المألوه سبحانه وتعالى، ويتعرف على أسماء الربوبية الرزاق الخالق البارئ الرب سبحانه وتعالى، عندما يتعرف على أسماء الجلال العظيم الكبير المتكبر العزيز القوي المتين، فيشعر بالخوف من الله تبارك وتعالى. وعندما يسمع أسماء الجمال التواب الرحيم الرحمن الرزاق والحكيم والعليم، فترتاح نفسه وتطمئن إلى ربها سبحانه وتعالى، فيتعرف على الله أكثر، فيكون هنا وليا من أولياء الله جل في علاه. Nah, kemudian beliau Syekh menjelaskan tentang macam-macam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara macam-macam nama Allah adalah nama-nama yang mengandung uluhiyah, yang menunjukkan bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, seperti lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala, yang artinya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Dan juga asma
rububiyah, nama-nama yang mengandung kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, mengatur dan memiliki alam semesta, seperti Al-Khaliq, Ar-Raziq, yang maha pencipta, yang maha memberi rezeki. Ini bagian dari asma ar-rububiyah, nama-nama yang mengandung rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Dan juga Asmaul Jalal, nama-nama yang mengandung menunjukkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya, seperti Allah Al-Kabir yang maha besar, Al-Azim yang maha agung dan mulia, Al-Mutakabbir, dan nama-nama yang ketika seseorang semakin dia mengenal nama-nama ini akan semakin hadir di dalam hatinya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Juga ada Asmaul Jamal, nama-nama yang menunjukkan kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah At-Tawwab yang maha menerima taubat, Al-Karim yang maha dermawan terhadap hambanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim yang maha pengasih dan penyayang terhadap hambanya. Semakin kita tadabbur, memikirkan dan memahami nama-nama ini, semakin seseorang itu semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. وهكذا يعيش بين أسماء الجمال والجلال والربوبية والألوهية، فيعيش الخوف والرجاء، يعيش ما أراده الله تبارك وتعالى، يدعوننا رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. هكذا يعيش الإنسان مع الله تبارك وتعالى. ثم إذا تذكر القاعدة التي يعرفها كل أهل العلم، ألا وهي أن الله ليست له أسماء مجردة، كل أسماء الله جل وعلا تدل على صفات كمال مطلق. اسمه القوي وهو القوي، اسمه العزيز وهو عزيز، اسمه الرحمن وهو رحمن، وهكذا كل أسمائه تدل على صفات كمال مطلق لا يشارك فيه أحد جل في علاه. Ketika seseorang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala di antara macam-macam nama-nama Allah ini, antara Asmaul Uluhiyah, Asmaul Rububiyah, Asmaul Jalal, Asmaul Jamal, nama-nama yang menunjukkan kemahakuasaan Allah atas makhluknya, bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Allah Subhanahu wa taala maha agung dan mulia, Allah Subhanahu wa taala maha indah. Maka itu semuanya akan menghasilkan di dalam hati rasa khauf dan raja, rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka yad'unana raghaban wa rahaba, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan khaufa wa tama'a, dan dengan penuh rasa takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengingat satu kaidah yang ditegaskan oleh para ulama terkait dengan asma sifat, yaitu bahwa setiap nama-nama Allah bukanlah hanya sekedar nama, namun di dalam setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat-sifat kemahaagungan dan maha kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, maka itu menunjukkan besarnya dan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Ar-Rahim menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala mengantarkan sifat kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah setiap dia mengkaji nama-nama Allah Subhanahu wa taala, semakin tertanam di dalam hatinya kekaguman, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. ومن ذلك معرفة أمره ونهيه من خلال النظر في كتاب الله تبارك وتعالى وتدبره وقراءته، ومعرفة الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف ما يريد الله منه سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهكذا قول النبي: خذوا عني مناسككم، وغير ذلك من النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة، فيتعرف على أمره ونهيه سبحانه وتعالى. أعني باختصار talabul ilm. Nah, Syekh menyampaikan demikian pula di antara mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal perintah dan larangannya. Bagaimana kita mengenali perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan membaca Al-Qur'an, mentadabburinya, memahami makna-maknanya, dan juga memahami sahih sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang menjelaskan kepada kita tentang apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala
dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ini kita mengetahui apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, kita mengetahui apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disukainya. Secara ringkas saya sampaikan bahwa mengenal perintah dan larangan ini dan semuanya ini adalah talabul ilm, dengan menuntut ilmu. Nah, al-alimu billah qal al-mukhlisu lah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Al-ikhlasu lillahi tabaraka wa ta'ala. يقول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين الذين أسأل الله يجعلني وإياكم منهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Nah, selanjutnya ciri kedua dari waliullah, yang pertama adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, firmankan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Milik Allah lah hak untuk disembah dan diibadahi, cenderung kepadanya dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan juga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau sampaikan di akhir surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sampaikan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, kelebihan yang Allah berikan kepadaku adalah wahyu yang diwahyukan kepadaku. Maka barang siapa yang berharap ingin berjumpa dengan Tuhannya, dan maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh dan tidak menyekutukan Allah di dalam ibadahnya. Artinya ibadahnya dengan penuh keikhlasan, tidak ada niatan lain di dalam ibadahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di antara sifat-sifat dan ciri-ciri penghuni surga, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka memberikan makan yang mereka suka kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim dan tawanan-tawanan perang. Dan mereka menyampaikan, innama nut'imukum liwajhillah, bahwa sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Bahwa la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tidak mengharapkan balas budi dan kami pula tidak mengharapkan terima kasih dari apa yang kami lakukan. ولا يقولن أحد أنني عاجز عن طلب العلم لصعوبة اللغة كما ترون الآن يترجم لكم، ولكن الإنسان يستطيع أن يتعلم، ولذلك جل علماء المسلمين من غير العرب، جل علماء المسلمين، أكثر علماء المسلمين من غير العرب، فهذا ليس بعزيز. والله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. نعم. Dan Syekh menyampaikan, janganlah karena ketidakmampuan berbahasa Arab menjadikan kita merasa berat atau lemah untuk belajar agama. Karena sebagaimana saat ini kita belajar sambil ada penerjemahnya, jangan sampai itu menjadi penghalang untuk bisa belajar dan menuntut ilmu agama. Karena itulah antum melihat, membaca dalam kisah bahwa mayoritas ulamanya kaum muslimin bukanlah orang-orang Arab. Ya, mayoritas, ya, sebagian besar ulamanya kaum muslimin bukan orang Arab. Dan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, sungguh pasti kami akan tambahkan, kami akan mudahkan jalannya untuk menempuh jalan-jalan kami. Qala al-alimu billah al-mukhlisu lah al-muqimu ala ta'atih, يعني الذي يفعل الواجبات والمستحبات، يترك المحرمات والمكروهات، ويقيم على طاعة الله تبارك وتعالى. Nah, kemudian ciri yang ketiga, ciri waliullah
adalah al-muqimu ala ta'atihi, yaitu orang yang terus-menerus berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak hanya melakukan yang wajib, namun juga melakukan yang sunnah. Dia tidak hanya sekedar meninggalkan yang haram, tapi juga meninggalkan yang makruh. Maka dia selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. وهكذا جعل الله تبارك وتعالى أولياءه على قسمين كبيرين، من يؤدي الفرائض فقط، والثاني من يتقرب إليه بالنوافل، يتقرب إلى الله بالنوافل، فهما إذن فريقان. Nah, maka dari sini kita melihat bahwa para aulia Allah terbagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama adalah mereka yang hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Kemudian yang kedua adalah mereka yang mengerjakan yang wajib sekaligus juga dengan menjalankan yang sunnah. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذين الفريقين في سورة الواقعة فقال سبحانه وتعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، ففرق بين السابقين وبين أصحاب اليمين. وفي آخر السورة قال سبحانه وتعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، ففرق بين السابقين المقربين وبين أصحاب اليمين المقتصدين. Nah, kemudian sebagaimana di dalam surat Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa taala membagi dua hal ini. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kuntum azwajan thalatha, dan kalian terbagi menjadi tiga golongan, ashabul masy'amah, dan kemudian ashabul maimanah, kemudian al-muqarrabin. Ya, golongan kiri ini yang masuk neraka, kemudian golongan kanan, dan kemudian adalah al-muqarrabin, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sebagaimana juga di akhir surat Al-Waqi'ah juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang al-muqarrabin, bahwa mereka adalah orang-orang yang wasabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, orang yang didahulukan, yang disegerakan untuk masuk ke dalam surga. Mereka adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ashabul yamin fasalamun laka li ashabil yamin. Adapun bagi golongan yang kanan, maka keselamatanlah bagi kalian bagi golongan yang kanan. Di sini ada dua golongan, al-muqarrabun dan ashabul yamin. Ya, al-muqarrabun ini adalah yang menjalankan yang wajib dan sunnah, ashabul yamin adalah yang hanya menjalankan yang wajib-wajib saja. Wa awdahu shay'in fi dhalika wal ilmu 'inda Allah jalla wa ala عندما تقرأ سورة الرحمن، عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان ثم قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان. هذا لمن؟ هذا للسابقين المقربين. Nah, kemudian Syekh menyebutkan, jika kalian ingin mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi bagi al-muqarrabin, bagi orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ar-Rahman. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan barang siapa yang bagi orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya, maka dia akan mendapatkan dua surga. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Allah menjanjikan bagi orang yang khauf, yang takut kepada Allah. Allah menyebutkan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kalian yang mana yang kalian dustakan. Zawata afnan, yang pohon-pohonnya ini memiliki dua cabang.
fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Tuhan yang mana yang kalian dustakan. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan fihima ainani tajriyan, di dalam surga, dua surga itu ada dua mata air yang mengalir. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang mana yang lain yang kalian dustakan. Fihima min kulli fakihatin zawjan, yang di dalam kedua surga itu beragam buah-buahan, dua macam dari beragam buah-buahan yang ada. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Tuhan yang mana yang kalian dustakan. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannataini dan mereka berada di surga itu, mereka bersandarkan di permadani yang di dalamnya adalah terbuat dari sutra, dan mereka memetik segala buah-buahan itu di dua surga itu dengan petikan yang mudah dan dekat. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kalian dustakan. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan, dan di dalamnya ada wanita-wanita jelita, para bidadari yang mereka tidak pernah tersentuh oleh manusia dan tidak pula jin. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang mana yang kalian dustakan. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan, yang mereka itu bagaikan mutiara-mutiara, yaqut dan marjan. Ini semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi al-muqarrabin. Thumma qala subhanahu wa ta'ala ومن دونهما جنتان. دون يعني أقل، من دونهما جنتان يعني أقل، وهو لأصحاب اليمين المقتصدين. ثم وصف الجنتين التي للأقل فقال من دونهما جنتان مدهامتان. مدهامة يعني خضراء شديدة الخضرة، بينما السابقون المقربون ذوات أفنان لها أغصان كثيرة. ثم قال مدهامتان فيهما عينان نضاختان. العين النضاخة هي التي تنضخ هكذا، بينما السابقون المقربون عينان تجريان مختلف تماما. ثم قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، بينما هناك فيهما من كل فاكهة زوجان، اختلف الأمر. ثم كذلك هناك متكئين على فراش بطانته حرير، ما أسفل الفراش البطانة التي داخل الفراش حرير، بطائنها من استبرق. بينما أصحاب اليمين المقتصدين متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، لم يذكر بطانتها من استبرق. وأيضا في السابقين المقربين وجن الجنتين دان، وهو على فراشه يأكل، تنزل الشجرة وهو يأكلها، بينما أصحاب اليمين لا، فقط متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، أي متكئين على فرش جميلة، لم يذكر كما ذكر في الأولين. ثم كذلك قال فيهن قاصرات الطرف. قاصرات الطرف يعني تغض بصرها، لا تنظر إلا إلى زوجها، بينما أصحاب اليمين المقتصدين فيهن خيرات حسان حور مقصورات. وفرق بين القاصرة والمقصورة، القاصرة من ذاتها هي قاصرة، هي لا تريد إلا، مقصورة مجبورة مجبرة، بينما هناك مختارة هي تختاره. ليش تختاره؟ هي تختارك، هي تختار زوجها. وليس الحور العين فقط، نساء الجنة أجمل من الحوريات. يقول الله تبارك وتعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. هؤلاء نساء الدنيا، هؤلاء نساء الدنيا كما ذكر ذلك كثير من المفسرين. فهنا قاصرات الطرف حور مقصورات، بينما هناك كأنهن الياقوت والمرجان، ففرق بين المجموعتين. إن شاء الله هذا طويل يا شيخ. نعم.
Kemudian Syekh menjelaskan selanjutnya di dalam surat Ar-Rahman ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tadi sebelumnya menjelaskan tentang al-muqarrabin, nah sekarang menjelaskan tentang ashabul yamin yang mereka adalah yang levelnya di bawah yang sebelumnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ar-Rahman, wa min dunihima jannatan. Dan di bawah level yang sebelumnya ada 2 surga. Yang kemudian beliau kemudian menyebutkan, coba kita perhatikan perbedaan antara 2 surga ini dengan 2 surga sebelumnya. Pertama, Allah menyebutkan mudhammatan, bahwa surga itu rindang, sangat hijau dan rindang, sangat hijau dan rindang. Sedangkan surga yang sebelumnya zawata afnan, bahwa pohon-pohonnya begitu besar dan memiliki batang-batang yang besar. Ya, ini yang pertama disebutkan tentang pohon-pohonnya. Yang kemudian juga mata airnya. Bagaimana jika yang sekarang ini yang level di bawahnya fihi ma ainani nadhakhatan. Di dalam 2 surga yang levelnya di bawahnya ini ada 2 mata air yang memancar. Adapun yang sebelumnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tajrian, airnya itu mengalir. Antara berbeda antara yang memancar dan yang mengalir. Ini kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk level yang di bawahnya ini fihi ma fakihatu wa nakhlu wa rumman, bahwa di dalam surga ini yang levelnya bagi ashabul yamin di situ ada buah-buahan, ada pohon kurma dan buah delima. Sedangkan untuk level sebelumnya fihi ma min kulli fakihatin zawjan. Adapun sebelumnya bahwa mereka mendapatkan dari semua jenis buah-buahan 2 jenis. Kemudian bicara tentang bidadarinya. Jika bidadarinya level yang pertama disebutkan qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka adalah wanita-wanita yang qasiratut tarf. Maksudnya qasiratut tarf itu pandangannya terbatas. Dia hanya memilih atau melihat kepada suaminya saja, enggak lirik-lirik orang. Hanya memandang kepada suaminya saja, qasiratut tarf. Sedangkan bagi yang ashabul yamin, hurum maqsuratun fil khiyam, bidadari yang mereka disimpan di dalam kemah-kemah. Beda antara yang qasirat dan maksurat. Ya, kalau qasirat itu memang dia sengaja yang memilih suaminya, dengan dia yang mencari dan memilih suaminya. Kalau ini memang yang dia yang dipilihkan, dia yang dipilihkan untuk suami-suaminya. Dan kemudian juga tentang permadaninya surga. Yang level yang pertama tadi disebutkan batainuha min istabrak, bahwa mereka duduk di sofa-sofa. Di sofa-sofa yang dalamnya sofa itu bukan busa tapi sutra. Dalamnya sofanya sutra. Adapun orang yang level yang di bawahnya ini, mereka muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Mereka ini berada di permadani. Berbeda antara yang duduk di sofa dengan yang di permadani. Kemudian juga bagaimana yang sebelumnya disebutkan wadanal jannataini dan, bahwa surga yang sebelumnya ini buah-buahannya itu mudah dipetik, yang ini tidak terdapat bagi yang sebelumnya. Dan kemudian beliau Syekh menjelaskan bahwa wanita-wanita dunia nantinya ketika mereka di surga, bahwa mereka adalah lebih cantik daripada para bidadari. Sebagaimana yang ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna ansha'nahunna insya'a wa ja'alnahunna abkara 'uruban atraba. Sesungguhnya kami ciptakan para bidadari itu dengan ciptaan yang sangat sempurna. Kami jadikan mereka selalu dalam keadaan perawan, dan mereka dengan posturnya yang sangat indah dan sangat bagus. Yang ini semuanya sebagaimana dalam tafsir dalam disebutkan oleh Ibnu Sirin, disebutkan bahwa itu adalah nisaud dunia, bahwa wanita-wanita dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan yang sangat sempurna. فالآن إذا فكر الإنسان العاقل ماذا يريد؟ هل يريد أن يكون من السابقين المقربين أو يكون من أصحاب اليمين المقتصدين؟ طبعا لا يريد أن يكون من أصحاب الشمال قطعا.
نسأل الله الله أن يحفظنا وإياكم يرحمنا وإياكم. لكن هناك بعض المسلمين يقول ما في مشكلة، أصحاب يمين مقتصدين عند باب الجنة، ما في مشكلة، المهم الجنة حتى لو أقل شيء ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. Nah sekarang pilihan di tangan kita, memilih untuk menjadi minas sabiqin yang berlomba-lomba untuk masuk menjadi top levelnya di surga, yang paling top di surga, atau ashabul yamin yang levelnya di bawahnya. Sebagian orang-orang mukmin mereka mengatakan nggak masalah mau di pinggirannya surga mau apa, yang penting masuk surga, ya, yang penting masuk surga, daripada naudzubillah jangan sampai menjadi ashabus shimal yang ada di neraka, waliyadzubillah. هذا ما لهم في الآخرة عند الله تبارك وتعالى. فماذا لهم في الدنيا؟ يقول الله تبارك وتعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم ماذا؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. هذه الأمور يقول الله تبارك وتعالى إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة وهي محبة الله له سبحانه وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى: أحفظ له جوارحه، أحفظ سمعه وبصره ولسانه وقلبه ويده ورجله وفرجه وكل شيء فيه أحفظه له لأني أحبه. Nah, itu yang disampaikan sebelumnya semua adalah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi aulianya di surga. Apa yang Allah berikan baginya di dunia, yang diberikan oleh Allah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Yang ketika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat, menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, menjadi tangannya yang dengannya dia mencengkram, menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan baginya di dunia. Artinya maksud dari penjelasan ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga anggota tubuhnya. Allah menjaga matanya, Allah menjaga telinganya, Allah menjaga tangannya, Allah menjaga kakinya, Allah menjaga kemaluannya, Allah menjaga semua anggota tubuhnya karena Allah mencintainya. من منا لا يرجو ذلك؟ كلنا نرجو ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه يقول: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Nah, siapa di antara kita yang tidak menginginkan itu? Siapa di antara kita yang tidak berharap untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam hadis ini, wala in salani la'utiyanna wala in ista'adzani la'u'idzanna. Dan jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberi kepadanya, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, maka aku pasti akan memberikan perlindungan kepadanya. فأسأل الله العلي العظيم ذو الفضل الجسيم سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أوليائه يا ربنا، وأن يجعلنا من المقربين السابقين يا رب. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا من أوليائك المخلصين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الجنة وجنبنا النار. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Alhamdulillah.
beliau Syekh menutup dengan doa yang di awal doanya beliau menyampaikan bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya, saya dan Anda semuanya sebagai wali-waliullah ya Rabbana ya Karim. Dan beliau menutup dengan doa tadi yang kita amini bersama. Insyaallah setelah ini kita melaksanakan sholat Isya, dan sesudah sholat Isya pertanyaan yang sudah ditulis disampaikan kepada panitia, nanti dijawab sesudah sholat. Adapun jamaah yang mungkin ada kegiatan yang lainnya boleh meninggalkan tempat. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Dan sebagaimana tadi disampaikan bahwa jika di antara ikhwah mungkin yang ada kesibukan dan yang lain sebagainya, maka boleh untuk pergi dan meninggalkan majelis ini. Dan pada kesempatan ini insyaallah adalah beberapa pertanyaan dari sebagian ikhwah yang sampai ke panitia. Naam, bismillah. Hadha sa'il yaqul Syekh huwa ya'mal fil hukumah ولأنه من رجال الحكومة, فبعض من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يطبقها كرجال الحكومة, لا يستطيع أن يطبق شريعة الله كاملة لأجل بعض النظام. فهل ممكن له ليكون وليا من أوليائه تعالى كما ذكره الحافظ ابن حجر؟ قرأته بالإندونيسي؟ Naam, ana utarjim ba'da jawabikum. Baik, lama atbaq ba'd. Ini pertanyaan bertanya, jika sebagai aparat pemerintah masih ada sebagian kecil perintah Allah dan Rasulnya yang belum bisa dilakukan dengan sempurna karena adanya aturan, apakah masih jadi waliullah dengan 3 kriteria yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidi wa maulai wa habibi qurrataini Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Waliullah huwa al-'abdu at-taqi an-naqi al-khafi, wa la yushtaratu fi wali Allah tabaraka wa ta'ala an yakuna ma'suman la yaqa'u minhu khata'. ولكن سددوا وقاربوا. والله جل وعلا يقول إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فنعم الإنسان وإن كانت تقع منه بعض المعاصي إلا أنه لا يخرج من أن يكون وليا لله تبارك وتعالى. Syekh menjawab bahwa waliullah adalah at-taqiyun naqiyul khafi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang bertakwa, yang bersih hatinya dan terus berusaha untuk menyembunyikan amal ibadahnya. Dan tidak harus seorang waliullah itu adalah orang yang maksum, yang tidak berbuat salah. Karena waliullah bisa berbuat salah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, innakum tukhti'una fil laili wan nahar, bahwa sesungguhnya kalian manusia berbuat salah siang dan malam. Namun ya artinya bahwa waliullah mungkin dia berbuat salah, mungkin dia terjerumus dalam dosa, tidaklah menjadi syarat sebagai waliullah adalah orang yang terbebas dari kesalahan. Allah a'lam bishawab. Hadha as-sa'il tsani yaqul, Assalamualaikum, alhamdulillah ana marrah sa'idah jiddan jiddan fi syufatik wal muqabalah hadhihi li'anni wahdahu min mutaba'atik fil Instagram min Indonesia wa arju da'awatik lana bis-sihhah wal 'afiyah daima. عندي سؤالين. الأول نحن النساء بعد الدورة الشهرية إذا مثلا تطهرنا في العصر هل من الواجب علينا جمع صلاة الظهر مع العصر أو تطهرنا بعد العشاء أن نجمع صلاة المغرب والعشاء هكذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا قول لبعض أهل العلم، لأن صلاة الظهر والعصر تجمعان في السفر، في المرض، في الخوف، وكذلك المغرب والعشاء. لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا طهرت الحائض بعد العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء. وهناك قول آخر لأهل العلم، وهو أنه لا تلزمها إلا العصر ولا تلزمها إلا العشاء، وهذا هو الصحيح، والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يلزمها أن تصلي الظهر والعصر، فقط يلزمها أن تصلي العصر، لأن الظهر قد خرج وقتها بالنسبة لها، وكذلك المغرب قد خرج وقتها بالنسبة لها، فلا تصلي إلا العشاء إذا طهرت بعد العشاء، والله أعلم. Baik, ini pertanyaannya belum saya terjemahkan. Jadi yang bertanya seorang wanita, dia bertanya mengenai datang bulan atau haid. Ya, jika suci waktu asar, apakah wajib baginya untuk melakukan salat zuhur dengan asar? Atau misalnya jika suci waktu isya, apakah wajib baginya untuk melakukan salat maghrib dan isya? Kata jawaban Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah, beliau mengatakan bahwa memang sebagian ulama mengatakan bahwa waktu zuhur, bahwa wanita yang suci di waktu asar maka dia melaksanakan sholat zuhur dan asar, dan jika dia suci di waktu isya maka dia melaksanakan sholat maghrib dan isya, karena dua waktu itu adalah dua waktu yang bersamaan, sebagaimana ketika melaksanakan dalam sholat khauf di salah satu waktunya maka melakukan kedua-duanya. Itu dalil yang disampaikan oleh sebagian para ulama. Namun juga ada pendapat ulama yang lainnya yang mengatakan bahwa wanita tersebut cukup melakukan sholat isya saja tanpa melakukan sholat maghrib, atau sholat asar saja tanpa melakukan sholat zuhur. Kenapa demikian? Karena bagi wanita tersebut sholat maghrib itu sudah terlewat, atau sholat zuhurnya sudah terlewat, maka yang menjadi kewajiban baginya untuk dia lakukan adalah di sholat yang belakangan saja, yang asarnya atau isya'nya saja. Dan itu yang beliau rajihkan, itulah yang rajih insyaallah. Hadha sa'il yaqul: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika fi biladil mubarak insyaallah. Ahsanallahu ilaik wa talaqqat al ummah da'watuka bil qabul. Ana muslimatun mu'allafat qalbi. Wulidtu fi a'ilatin kafirah wa abi wa ummi ma zala kafiran wa kadzalika a'ilatil kabirah kullun minhum kafir. Hadahumullah wa arsyadani Allah walhamdulillah dakhaltul Islam biwahdi. أحاول على حسب استطاعتي لدعوتهم إلى الإسلام وأتزين بأخلاق كريمة لعلمي بأن الأخلاق الكريمة من أحسن الطريق إلى الدعوة، لكن ما زالوا ينظرون إلي نظرا مذلا، لكن كل ما أفعله وأقوله يعتبر غريبا وسلبيا بالنسبة لهم بسبب إسلامي، وكل ضعفي وقصوري كالإنسان يعلقونها بإسلامي. فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ بارك الله فيك وفي علمك وفي عملك وأهلك، أصلح الله الأمة بدعوتك. طيب, saya kira nggak perlu diterjemahkan pertanyaannya. Tes masuk. Nah, pertanyaannya dari seorang muslimah mu'allaf, dia lahir dari keluarga kafir, orang tuanya masih kafir, demikian pula keluarga besarnya semuanya kafir. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku dan aku memeluk agama Islam sendirian dari keluarga kafir ini. Semampuku aku berusaha mendakwahi mereka ke dalam Islam, dan aku menghiasi diriku dengan akhlak yang mulia, karena aku mengetahui bahwa akhlak yang mulia adalah cara terbaik di dalam berdakwah. Namun mereka senantiasa tetap merendahkan diriku, dan setiap apa yang aku ucapkan, yang aku perbuat, mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang aneh dan negatif di mata mereka karena keislamanku, dan setiap kelemahan dan kekuranganku sebagai manusia mereka kaitkan karena keislamanku.
Maka karena faktor yang seperti ini, apa yang harus aku lakukan wahai Syekh? Hakala. أولا أشكر لك هذه الدعوة، وأنا فعلا في بلدي بين أهلي، بين آبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، وأشكر لكم هذه الحفاوة، وأسأل الله تبارك وتعالى يجمعني وإياكم في جنات النعيم، اللهم آمين. أما بالنسبة للسؤال، فثقي وتيقني أنهم يعلمون أنك على الحق، ولكنهم يكابرون ويجادلون، والأمر كما قال الله تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون، وأنه ساحر، وأنه كاهن، وأنه مفتري، وأنه شاعر، وغير ذلك من الاتهامات التي اتهموا بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا سألتهم أين تضعون أماناتكم، يقول نضعها عند المجنون، عند الساحر، عند الكاهن. من المجنون؟ إن شاء الله هم المجانين. ويقول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فأنت على خير، واستمري في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وادعي لهم في ظهر الغيب أن الله يهديهم ويفتح على قلوبهم، وكوني كما أنت. آمين. والله أعلم. Nah, setelah Syekh mendoakan keluarga penanya semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk dinul Islam, orang tuanya, keluarga besarnya dan semuanya, dan insyaallah disatukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Syekh menjawab bahwa saya meyakini keluargamu menyadari bahwa kamu di atas kebenaran. Namun karena kesombongan mereka, keengganan mereka, sebagaimana itu juga dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di antaranya, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami maha tahu bahwa apa yang mereka ucapkan itu menyedihkan dirimu, namun mereka tidak mendustakanmu. Namun orang-orang zalim itu mereka memang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai majnun, syair, kadzab, pendusta, tukang sahir, penyihir dan lain sebagainya. Namun di saat yang bersamaan ketika mereka menitipkan amanah, mereka menitipkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah mungkin seorang orang gila dititipi amanah? Ya, sekarang yang menitipkan amanah kepada orang gila, siapa yang gila? Ya, Syekh, siapa yang gila? Ya, mereka yang gila menitipkan amanah kepada seorang yang dianggap gila oleh mereka. Sebagaimana juga Nabiullah Musa alaihissalam, ya, terhadap Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala firmankan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka menentangnya, namun di dalam hati mereka penuh keyakinan itu, namun yang menyebabkan mereka menolak itu adalah kezaliman dan kesombongan yang ada di dalam hati mereka. Maka nasihat Syekh, di samping tetap melakukan sebagaimana dakwah yang telah dia lakukan, doakan mereka tanpa sepengetahuan mereka. Doakan mereka tanpa sepengetahuan mereka. Semoga keluarga Anda diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala sallallahu alaihi wasallam, hadha sa'il yaqul Syekh, qala sallallahu alaihi wasallam, as-sabru 'inda as-sadmati al-ula. Qalahu li imra'atin tabki sabiyyan 'inda al-qabr. Fasu'ali, kaifa bil insan alladhi la yastati'u as-sabr 'inda as-sadmati al-ula? Yani huwa baka wa shaka wa marrat al-ayyam wa ba'da dhalik akhiran yaqbalu masirahu. Hal yanfa' sabruhu? Hal yuthabu bi sabrihi al-muta'akhkhar? Wa kaifa najma'u baina hadha al-hadith wal athar 'an ath-thawab في كل مصيبة والآثار عن حسن الظن بالله وأنه تعالى رحيم يقبل الأعمال الصالحات مهما تأخرت. جزاكم الله خيرا. أنا أترجم أولا شيخ.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kesabaran itu pada hentakan yang pertama. Nabi SAW menyampaikan nasihat ini kepada seorang wanita yang menangisi anaknya di sisi kuburnya. Yang saya tanyakan, bagaimana dengan seseorang yang tidak bisa bersabar pada hentakan pertama ini? Maka dia menangis, dia mengeluh, dan setelah sekian hari berlalu, di saat itu dia menerima kondisi dan keadaannya. Apakah sabarnya bermanfaat bagi dirinya? Apakah dia diterima kesabarannya walaupun terlambat ini? Bagaimana kita menggabungkannya dengan hadis dan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang diberinya pahala bagi setiap orang yang ditimpa musibah. Demikian pula dengan riwayat-riwayat tentang husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah menerima amal saleh walaupun terlambat. نعم نعم الصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة تبكي عند القبر قال اصبري يا أمة الله قالت إنك لم تصب بمصيبتي فتركها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته وقالت لم أعرفك يا رسول الله الآن أصبر قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لا شك أن الصبر عند الصدمة الأولى، وإلا الصبر بعد أسبوع بعد شهر بعد سنوات كل الناس تصبر، كل الناس تنسى. ولذلك قالوا فإما أن تصبر صبر الرجال وإما أن تسلو سلو البهائم. إما أن تصبر صبر الرجال وإما أن تسلو سلو البهائم، يعني تنسى كما تنسى البهائم. ويضربون لهذا مثالا لو أن أخوين مات أبوهما فقال أحدهما إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. الثاني صار يبكي ويصرخ ويشق ثوبه وأبي وأبي ويصرخ. فالأول صبر والثاني لم يصبر، لكن بعد سنة كلاهما يجلس يضحك طيب أين البكاء وأين هذا؟ يقول خلاص إلى متى؟ إلى متى؟ سينسى، ولكن نسي كما تنسى البهائم، بينما الأول صبر كما يصبر الرجال. فالأصل أن الإنسان الصبر الذي يؤجر عليه عند الصدمة، هذا هو الصبر الذي يؤجر عليه الإنسان. وأما الصبر بعد ذلك فهذا هو طبيعي جدا سيصبر الإنسان. فالإنسان يوطن نفسه، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول اصبروا وصابروا. الآن قرأها الإمام اصبروا وصابروا، والله تبارك يقول واصبر نفسك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالإنسان يحاول أن يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. فقطعا الصبر إنما يكون بالأجر عند صدمة الأولى. نعم. Syekh menjawab bahwa hadis yang disampaikan adalah terkait seorang wanita yang menangis terhadap anaknya yang meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW mendatangi wanita tersebut dan menasihatinya untuk bersabar. Dan wanita itu mengatakan bahwa kamu tidak mengalami musibah seperti yang aku alami. Dan kemudian Nabi SAW pun pergi. Dan orang-orang menyampaikan kepada wanita tersebut bahwa yang menasihatimu tadi adalah Rasulullah SAW. Nah, maka kemudian wanita itu mencari Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu jika tadi adalah engkau, kata wanita tersebut. Dan kemudian dia mengatakan bahwa saat ini saya mau bersabar, saat ini saya mau bersabar. Maka Nabi SAW pun bersabda, innamas sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya kesabaran itu pada hentakan yang pertama. Dan memang ketika seseorang itu ditimpa musibah, pilihannya dia bersabar di saat itu atau dia dalam kondisi tertentu pasti akan sampai kepada titik di mana dia terlupakan dari musibah yang dialaminya. Maka dalam pepatah disampaikan, sabarlah kalian seperti sabarnya lelaki sejati, atau hiburlah dirimu seperti hewan. Maksudnya dia memberikan contoh tentang dua orang laki-laki yang ditimpa musibah, orang tuanya meninggal dunia. Yang satu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia mengatakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istirja',
dan kemudian dia berdoa minta diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang satunya lagi meratap, menangis seakan-akan tidak menerima dengan keadaan yang dialaminya. Namun selang beberapa waktu, setahun misalnya, dia mendapati dua orang saudara ini duduk berdua tertawa dan lain sebagainya. Artinya menunjukkan bahwa bagaimanapun beratnya musibah, suatu saat pasti Anda melupakan beratnya musibah itu. Ya, setiap orang pasti mengalami kondisi atau keadaan di mana dia terhentak dengan musibah dan kemudian dengan berjalannya waktu dia melupakan musibah itu. Nah, namun kondisi nilai yang diberikan pahala terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah ketika seseorang itu terhibur setelah berjalan sekian waktu. Semua orang pasti mengalami hal yang sama. Namun dinilainya kesabaran adalah ketika pada hentakan yang pertama. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. نعم شيخ. هذا سائل يقول في الجنة كما ذكر في سورة الرحمن أن للرجال حور عين وكيف للأخوات للنساء؟ كيف؟ للنساء نعم ما لها؟ هل صحيح أننا في الجنة سنلتقي مع أزواجنا نحن في الدنيا إذا كان صالحين؟ هذا السؤال. Saya bacakan terjemahannya terkait dengan surat Ar-Rahman yang disebutkan tentang kenikmatan bagi al-muqarrabin, yaitu bidadari. Bidadari tentunya untuk ikhwan. Sedangkan untuk akhwat dapat apa? Ya. Apakah benar di surga bertemu dengan pasangan kita jika kedua-duanya saleh dan salihah? Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mar'atu fi dunya لا تقبل أكثر من زوج، لا تقبل إلا زوجا واحدا ولا ترضى بغير ذلك، بينما الرجل يمكن له أن يتزوج أكثر من امرأة في الدنيا، وكذلك الأمر في الآخرة. المرأة لا تقبل إلا زوجا واحدا، لا تقبل أن يأتيها أكثر من رجل، فالله يعطي الرجال الحور العين لأن هذا موافق لخلقتهم وغير موافق لخلقة المرأة. وعلى كل حال فيها أي الجنة ما تشتهيه الأنفس، كل ما تشتهيه الأنفس فيها. ورجل جاء مرة قال فيها كل شيء تشتهيه الأنفس؟ قال نعم كل شيء تشتهيه الأنفس فيه الجنة. قال أنا أريد سيجارة في الجنة، أريد التدخين في الجنة فيه. قال إذا اشتهيته يأتيك، إذا اشتهيته يأتيك، كل ما تشتهيه يأتيك إن شاء الله تعالى. فالقصد أن المرأة لا تقبل ذلك أصلا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا أمر. وعوضها الله تبارك وتعالى بالولدان المخلدون، وهم الذين يخدمون أهل الجنة من الرجال والنساء. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى يعطي كل مخلوق ما يناسبه، والله أعلم. Nah, untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan apa yang diperoleh bagi wanita di surga. Di dunia laki-laki diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan lebih dari satu wanita. Namun tidak dengan sebaliknya. Tidak dengan sebaliknya. Tidak boleh seorang wanita memiliki lebih dari satu suami. Karena itu sangat bertentangan dengan kodrat mereka. Dan demikian pula di surga. Demikian pula di surga. Di surga seorang wanita tidak mungkin mendapatkan lebih dari satu suami. Namun sebagai kompensasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun, bahwa di surga itu akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwa seseorang, apa yang dia inginkan, yang disenangi, yang dia lihat, apa yang dia suka, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Sampai ada seorang kata Syekh, ada orang bertanya, kalau misalnya saya di surga pengen ngerokok, ya, apakah boleh? Kalau kamu di surga pengen ngerokok, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang diinginkan. Namun untuk seorang wanita tidak mungkin dia mendapatkan lebih dari satu suami. Dan sebagai gantinya juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pelayan-pelayan yang
dari kalangan wanita laki-laki yang melayani segala kebutuhan yang ada di surga, yang semuanya ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dijadikan sebagai pelayan-pelayan yang kekal dan abadi. Wa mas'ul tsani Syekh li zawjain hal huma yani yaltaqiyani fil jannah yani idza kana salihain. نعم هذا الأصل أن الله تبارك وتعالى يجمع الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، هذا هو الأصل في الجنة. واختلف أهل العلم في من تزوجت أكثر من رجل فمع من تكون، فبعض أهل العلم قال تكون مع آخرهم، مع آخر أزواجها، ويذكرون هذا عن أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجها جعفر ابن أبي طالب، جعفر الصادق الطيار. نعم، فلما استشهد جعفر في مؤتة وأنجبت له، فلما استشهد جعفر في مؤتة وانقضت عدتها تزوجها أبو بكر الصديق وأنجبت له، فلما مات أبو بكر الصديق وانتهت عدتها تزوجها علي بن أبي طالب ما شاء الله رضي الله عنه وأنجبت له. ما شاء الله. فلما مات علي بن أبي طالب خطبها معاوية ابن أبي سفيان فقالت إني أريد أن أكون مع آخر أزواجي ما شاء الله في الجنة. هذا يعني لا يثبت لكنه مشهور في كتب السيرة. وقيل إن المرأة تخير يوم القيامة بين أزواجها، من تريدين الأول أو الثاني أو الثالث، يعني ممكن المرأة تتزوج أكثر من رجل، ممكن، كما في إخوة لأب هناك إخوة لأم. فالقصد بعضهم قال تخير وبعضهم يقول مع آخر أزواجها، لكن ليس في أي من القولين دليل يثبت ذلك والله أعلم. Nah, pertanyaan kedua yang menyampaikan jika suami istri itu keduanya saleh, apakah mereka akan disatukan lagi bertemu di surga? Nah, itu dasarnya adalah memang seperti itu. Jika suami istri dua-duanya adalah saleh dan salehah, maka kedua-duanya disatukan lagi di surga. Dan bagaimana jika dengan seorang wanita yang pernah menikah lebih dari satu laki-laki? Ada menikah, suaminya misalnya meninggal dunia, dia menikah lagi 2 atau 3 misalnya. Dengan siapakah dia nanti di surga? Jika suaminya semuanya masuk surga, sebagaimana disebutkan tentang kisahnya Asma binti Umais radhiyallahu anha. Asma binti Umais. Asma binti Umais radhiyallahu anha, suami pertamanya adalah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an, yang meninggal mati syahid di perang Mu'tah, dan dia punya anak dari Ja'far. Kemudian setelah Ja'far meninggal dunia, Asma binti Umais dilamar dan dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan punya anak dari Abu Bakar, dan Abu Bakar meninggal dunia. Setelah Abu Bakar radhiyallahu an meninggal dunia, dia dinikah oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan juga punya anak dari Ali. Jadi suaminya sebelumnya adalah Ja'far, kemudian Abu Bakar, kemudian Ali. Kemudian setelah itu, setelah Ali radhiyallahu an meninggal dunia, beliau dilamar oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Namun kemudian Asma binti Umais mengatakan, aku ingin bersama suamiku Ali bin Abi Talib. Jadi dia tidak ingin menikah lagi. Dari sini menyebutkan bahwa salah satu riwayat mengatakan bahwa wanita itu yang memiliki yang pernah menikah dengan lebih dari satu laki-laki, artinya suaminya meninggal, kemudian dia menikah lagi dan sebagainya, dia bersama dengan suami terakhirnya. Ini salah satu qaulnya ulama. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa dia disuruh memilih salah satu dari suaminya tersebut, mana yang dia lebih cenderung kepadanya, apakah yang pertama ataukah yang kedua ataukah yang ketiga. Namun hal ini tidak memiliki dalil yang tetap dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Sa'il yaqul, Syekh, ma farq bain al-ikhlas wal ridha? Ada penanya bertanya, apa perbedaan antara ikhlas dan ridha? الإخلاص هو عمل العبد، وهو أن لا يشوب عمله شيء من الرياء، يكون عمله كله
لله تبارك وتعالى، هذا هو الإخلاص. أما الرضا فيكون من الله ويكون من العبد، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرضا من الله تبارك وتعالى عن العبد هو قبول ما هو عليه، أن يقبل الله تبارك وتعالى ما هو عليه العبد ويرضاه، أي يقبله سبحانه وتعالى ويحبه. وأما رضا العبد عن الله تبارك وتعالى فهو أن يكرمه الله فيقبل إكرام الله له. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، قال تمنوا علي، هو من معه ممن استشهدوا في أحد، قالوا نتمنى أن ترضى عنا فإنا قد رضينا عنك، قال فإني أرضى عنكم فلا أغضب عليكم أبدا أو لا أسخط عليكم أبدا. فالرضا هو عكس السخط، والله أعلم. Nah, Syekh menjelaskan bahwa ikhlas adalah ketika suatu amalan tidak ada motivasi lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan itu niat dan tujuannya murni karena Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas. Adapun ridha itu bisa datangnya dari Allah dan bisa juga dari hamba. Sebagaimana Allah berfirman radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridha kepadanya dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah meridhai seorang hamba? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menerima amalnya dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dan apa ridhonya, yang ridho dari hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba tersebut, memuliakan hamba itu dan kemudian menerima amal ibadah hamba itu. Jadi kalau ikhlas ini dari hamba, adapun ridha adalah bisa dari Allah dan juga bisa dari hamba. Allah a'lam bissawab. نعم، هذا السائل يقول لو كان أحد يعرف بالآية إنما يخشى الله من عباده العلماء ويعرف أن العلم هو الخشية لكنه ما كان يبكي أو صعب عليه كأن كل عباداته تمر مرورا عاديا، هل هذا دليل على عدم وجود الخشية في قلبه؟ إن كان الأمر كذلك فكيف طريقة إحضار الخشية في القلب؟ بارك الله فيكم. أنا أترجم oleh Syekh. Penanya ini mengatakan sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah di antara hamba Allah adalah para ulama. Dan ilmu itu adalah timbulnya rasa takut dalam hati seorang hamba. Namun orang ini dia tidak pernah menangis atau susah untuk menangis, seakan-akan ibadahnya adalah sesuatu yang dia lalui begitu saja. Apakah ini bukti bahwa dia tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya? Jika itu yang terjadi, maka bagaimana cara menghadirkan rasa takut di dalam hati? لا شك أن دمع العين يدل على الخشية، دمع العين يدل على الخشية، ولكن ليس كل من تدمع عينه يخشى الله، ولا كل من يخشى الله لا بد أن تدمع عينه. فقد يكون الإنسان يخشى الله لكن لا تدمع عينه، وآخر تدمع عينه ولكنه لا يخشى الله. لكن فعلا هو دمع العين دليل على الخشية، ولذلك الإنسان يسأل الله ذلك، يقول اللهم إني أسألك عينا من خشيتك دامعة، أو أعوذ بك من عين لا تدمع، يعني من خشية الله تبارك وتعالى. لكن يمكن الإنسان يكون خاشيا لله تبارك وتعالى ولو لم تدمع عينه. Nah, Syekh menjelaskan tidak diragukan bahwa tangisan atau tetesan air mata di antara salah satu tanda rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti setiap orang yang menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak berarti bahwa setiap orang yang tidak menangis tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang di antara yang memudahkan adalah minta kepada Allah, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'udzubika min, berlindung kepada Allah dari mata yang tidak min ainin la tadma, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mata yang tidak pernah menangis. Jadi memang harus kita menyadari bahwa di antara ciri
takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tangisan atau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia meminta kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadha sa'il yaqul Syekh fi ba'd al-firaq عندهم مصطلح ولي مرشد ماذا يعنى به؟ ولي مرشد هذا من مصطلح الصوفية. ولي مرشد نعم. هذا من مصطلح الفرقة الصوفية. Nah, ada pertanyaan yang ditujukan di sini, apa yang dimaksud dengan wali mursyid yang diklaim oleh golongan tertentu. Namun Syekh menjawab, saya tidak tahu. لكن على كل حال ما في إنسان يخاف الله يتقي الله ويقول أنا ولي أبدا. ولذلك ولي الله هو العبد التقي النقي الخفي، والمسلم دائما يتهم نفسه بالتقصير، ولا يمكن لمسلم أن يأتي ويقول أنا بلغت الكمال أنا من أولياء الله. هذا لا يقوله إنسان مسلم فضلا عن عاقل، حتى العاقل لا يقول هذا. هذا والله تبارك يقول فلا تزكوا أنفسكم، وإنما الإنسان دائما يتهم نفسه بالتقصير ويسأل الله تبارك وتعالى يجعله من أوليائه ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى، لكن لا يميز نفسه على الناس ويقول أنا أتقى شخص وأنا أفضل شخص هذا كله لا يليق بالمسلمين بل ولا يليق بالعاقل. Nah, Syekh menjelaskan, namun yang harus disadari dan diyakini adalah seseorang tidak boleh mengklaim atau merasa dirinya sebagai wali atau yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sampai pada derajat tertentu dalam keimanan. Namun yang harus ada pada dirinya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus mempertanyakan ke dalam dirinya tentang imannya, tentang takwanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fala tuzakku anfusakum, janganlah engkau merasa dirimu suci, jangan engkau merasa dirimu bersih. Ya, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu menggabungkan antara rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus beramal. Walaupun sehebat apapun amal yang Anda lakukan, sebagus apapun amal itu, jangan pernah merasa dirinya sebagai hamba yang saleh, sebagai waliullah. Ini tidak sepantasnya bagi seorang yang bertakwa kepada Allah memiliki hati dan pemikiran yang seperti itu. وكذلك أولياء الله سبحانه وتعالى ليس لهم لباس خاص ولا لهم مشية خاصة ولا يحرم عليهم شيء يحل للناس ولا يحل لهم شيء يحرم على الناس، بل هم ناس من الناس، بل الأصل أنهم أخفياء. أولياء الله تبارك وتعالى هم الأتقياء الأخفياء، وليسوا الذين يصرحون يقول نحن الأولياء ونحن هذا كله من تزيين الشيطان. Nah, dan para aulia Allah mereka tidak memiliki pakaian spesifik, pakaian khusus tertentu yang berbeda dari pakaian manusia yang lainnya, dan juga mereka tidak memiliki syariat tertentu yang mereka dihalalkan dari hal-hal yang haram tertentu dari yang berbeda dengan yang lainnya. Mereka sama semuanya, ya. Bahkan pada hakikatnya para aulia Allah adalah atqiya akhfiya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka menyembunyikan amal ibadahnya. Mereka tidak suka terkenal, tersohor, dikenal oleh orang banyak, namun mereka malah lebih menyembunyikan amal ibadahnya. Bukan orang yang memperkenalkan dirinya sebagai para wali atau para aulia Allah dengan pakaian tertentu, dengan amalan-amalan tertentu yang berbeda dari kaum muslimin yang lainnya. Ada soal akhir Syekh mungkin? Nah, ada pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan ini saya terjemahkan terlebih dahulu karena berbahasa Arab. Sebagai umat Islam secara umum dan hidup di akhir zaman, apakah mungkin kita memiliki iman seperti imannya Abu Bakar dan Umar dari sahabat Rasulullah SAW yang lainnya? Dan jika tidak memungkinkan hal itu, maka kira-kira amalan apa yang bisa mendekati amalan para sahabat Rasulullah? Hada sa'il yaqul nahnu ka ummati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi akhir zaman, hal yumkin lana iman ka imani Abi Bakar wa Umar ibn al-Khattab min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza lam yumkin ayyu amalin taqriban ila imanil ashab, ya ayyu amalin na'maluha taqriban hatta
نقترب أو نكون كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمكن لأحد أن يبلغ منزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، لا يمكن. وهذه منازل اختص الله بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فلا يمكن أبدا أن يأتي قوم أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا هو المد الذي يملأ الكفين. لو أنفق واحد منا مثل جبل أحد لا يبلغ مدا قدمه صحابي بل ولا نصف مد أبدا. فكيف يقال بعد ذلك إن هناك من يكون أفضل من أبي بكر وعمر أو مثل إيمان أبي بكر وعمر؟ لا يمكن أبدا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت بالأمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في كفة والأمة كلها في كفة. قال: فوزنتهم. النبي أثقل. قال: ثم وزن أبو بكر في الأمة فوزنهم، ثم وزن عمر بالأمة فوزنهم. فالقضية إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصلوا إلى منزلة أبي بكر، فكيف من بعدهم من أمثالنا أو من يأتي بعدنا يكون مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين؟ فهذا لا يمكن. ولكن سددوا وقاربوا. يقول يقول طاووس بن كيسان اليماني التابعي: كان يصلي الليل ويتعب من الصلاة، فكان يضرب رجله بيده، يضرب فخذه ويقول: تحملي. ثم يقول: أيظن أصحاب محمد أن يسبقونا إليه؟ والله لنزاحمنهم عليه. يعني نزاحم، لكن ما قال نكون أفضل منهم، نزاحمهم يعني نقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال كعب الأسلمي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا الذي يمكن أن نطلب أن يحشرنا الله مع نبيه صلى الله عليه وسلم، نطلب أن الفردوس الأعلى، لكن لا يمكن أبدا أن نكون مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن واحد غدا يقول: اللهم نسألك أكون أفضل من داود عليه السلام ويوسف، وهذا يتجرأ زيادة. هذا كلام باطل أبدا. Nah, Syekh menjawab bahwa mustahil dan tidak mungkin kita bisa seperti Abu Bakar dan Umar dan bahkan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan para sahabat pun satu dengan yang lainnya tidak satu level. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan: la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Tidaklah sama orang-orang yang menafkahkan di antara kalian yang menafkahkan hartanya sebelum Fathu Makkah dan berjihad sebelum Fathu Makkah. Orang-orang yang berjihad dan menafkahkan hartanya sebelum Fathu Makkah, mereka lebih besar pahalanya ketimbang orang-orang yang menafkahkan hartanya dan mereka beriman yang berperang setelah Fathu Makkah, dan dua-duanya diberikan janji kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana perbedaan level di antara para sahabat, dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Rasulullah sallallahu di antaranya Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau adalah sangat keras terhadap orang kafir
dan saling mengasihi di antara mereka. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan pernah kalian mencela para sahabatku. Walladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla al-uhudi dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, jika ada salah seorang di antara kalian menafkahkan emas seberat gunung Uhud, emas seberat gunung Uhud tidak akan bisa menggapai pahala kedua genggam tangan para sahabat atau pahala sedekah separuh tangan sahabat. Sedekahnya sahabat dengan separuh tangannya ini lebih besar daripada sedekah kita emas seberat gunung Uhud. Maka bagaimana kita bisa mencapai atau menggapai derajatnya Abu Bakar dan Umar. Dan Abu Bakar dan Umar pernah disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa akan diturunkan sebuah timbangan kepadaku. Kemudian aku ditimbang dan seluruh umatku ditimbang, ditaruh di satu anak timbangan, dan aku lebih berat dari seluruh umatku. Iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ditaruh di satu anak timbangan, dan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaruh di satu anak timbangan yang lain. Lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Umar radhiyallahu an ditaruh di satu anak timbangan, dan kemudian seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaruh di satu anak timbangan. Lebih berat timbangannya Umar. Jika para sahabat saja mustahil dan tidak mungkin mereka bisa mencapai levelnya Abu Bakar dan Umar, bagaimana dengan kita yang bukan masuk bagian dari para sahabat? Maka di antara para ulama tabi'in adalah Tawus bin Kisan rahimahullah. Beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh sampai dia sholat malam, sampai dia lelah kakinya dan dia menepuk kakinya. Dia tepuk kakinya. Dia mengatakan, jangan kamu lelah, jangan kamu capek. Memang tidak mungkin menggapai derajatnya para sahabat, tapi setidaknya bisa meramaikan rombongan mereka. Meramaikan rombongan mereka. Yang bisa dilakukan adalah saddidu wa qaribu, yaitu bersikap luruslah dan mendekat. Berusaha lurus, fokus kepada tujuan, dan berusaha mendekat kepada sasaran tersebut. Sebagaimana salah seorang sahabat yang ketika dia membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, apa yang kamu minta dariku? Maka orang ini mengatakan, saya tidak meminta sesuatu ya Rasulullah kecuali satu hal saja, yaitu murafaqatuka fil jannah, menjadi sahabat dan temanmu di surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat tersebut, a'inni bikathratis sujud, bantu aku dengan memperbanyak sujud. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita, kata Syekh, mustahil bagi kita untuk bisa seperti Abu Bakar atau Umar atau bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka memiliki level dan kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang tidak mungkin kita menggapainya. Dan itu tidak mengecilkan hati kita untuk meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta jannatul firdausil a'la, untuk minta kepada Allah untuk berada di surga firdaus yang tertinggi. Dan itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu, bersikap benarlah dan mendekatlah kepada sasaran tersebut. Wallahu taala wa alam shawab. Ini adalah pertanyaan terakhir. Mungkin takhtim khatam Syekh. Ashkurukum haqiqah ala hadhihi ad-da'wah. وأسأل الله تبارك يجمعني وإياكم مرة ثانية تزوروننا في الكويت إن شاء الله تعالى. يا ربنا يا كريم. الله يحييكم ويحفظكم إن شاء الله تعالى. يا ربنا يا كريم. آمين. الله يحفظكم مشكورين جدا. Ya, beliau mengatakan alhamdulillah ini kesempatan beliau yang kedua kedatang ke Indonesia, dan insya Allah ada kesempatan lagi untuk berikutnya di kota Bandung ini juga. Dan beliau berharap siapa di antara kalian mungkin mau mengunjungi Syekh di Kuwait katanya. Semoga insya Allah bisa ke Kuwait ya, ke tempat Syekh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semuanya dalam kebaikan. Mungkin sampai di sini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan kita pada malam hari ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, dan qadarullah ma syaa fa'al, karena waktu yang terbatas. Dan saya pribadi sebagai penerjemah memohon maaf jika banyak hal yang mungkin terlewat, banyak hal yang mungkin tidak bisa diterjemahkan dengan baik. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada Syekh dan kepada antum semuanya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.